Bisakah seorang yang tidak percaya Yesus mempelajari Alkitab dan memahaminya? Pertanyaan ini sangat penting dan sering menjadi bahan perenungan dalam studi teologi dan pelayanan. Jawabannya bisa dijelaskan dari beberapa sudut pandang berikut. Yang pertama, secara intelektual atau akademis. Seorang yang tidak percaya kepada Yesus bisa mempelajari Alkitab secara historis, linguistik, atau literatur. Banyak sarjana Alkitab sekuler atau tidak percaya yang mempelajari teks Ibrani dan Yunani, menuliskan komentar, bahkan mengajar di universitas terkemuka. Mereka bisa memahami struktur naratif, konteks budaya, hukum Yahudi, dan bahkan teologi Kristen secara konseptual. Namun, pemahaman ini bersifat kognitif, bukan pengalaman pribadi atau iman yang menyelamatkan. Yang kedua, tidak bisa memahami makna rohani sepenuhnya tanpa Roh Kudus. Menurut Alkitab sendiri, dalam 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ini berarti bahwa makna rohani dan aplikasi hidup dari Alkitab tidak bisa dipahami sepenuhnya tanpa pekerjaan Roh Kudus dalam hati seseorang. Contoh tokoh yang awalnya tidak percaya Yesus, Saulus dari Tarsus, atau yang kemudian disebut Paulus. Dia sangat memahami hukum Taurat Perjanjian Lama, tetapi ia justru menentang Yesus sebelum perjumpaan pribadi di jalan ke Damsyik. Kita bisa cek dalam Kisah Para Rasul 9. Setelah itu, barulah ia melihat, dalam tanda kutip, makna sejati dari kitab suci. C.S. Lewis, dulunya seorang ateis yang mempelajari Alkitab dan apologetika Kristen sebelum akhirnya percaya dan menjadi pembela iman Kristen yang terkenal. Kesimpulan teologis, ya, seseorang bisa saja mempelajari Alkitab secara akademis tanpa percaya kepada Yesus. Namun juga tidak, seseorang tidak akan benar-benar memahami makna rohani dan keselamatan yang terkandung di dalamnya tanpa pertobatan dan pertolongan Roh Kudus. Saran kita hari ini, jika ada seorang yang belum percaya tetapi tertarik kepada Alkitab, itu bisa menjadi pintu awal anugerah Allah bekerja. Tetaplah dorong dan dampingilah dan doakan agar pengertian intelektual bisa menjadi iman yang menyelamatkan. Berdoalah, memohon Roh Kudus untuk memberikan pengertian ketika Anda ingin mempelajari Alkitab dan Anda melakukan studi Alkitab. Jadi panduan ini hanyalah panduan kepada Anda semua. Bila mana Anda ingin benar-benar mempelajari Alkitab, percayalah kepada Tuhan. Karena tidak percaya, Anda tidak akan mendapatkan pengalaman rohani. Namun, ketika Anda percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan dikirimkan kepada Anda untuk memberikan Anda pengertian, sehingga Anda akan mengalami pengalaman rohani dari pelajaran Alkitab tersebut.